Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur khalayak yang lebih ramai. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan part selanjutnya dari otopsi mayat wanita terkutuk. Jika kalian belum mendengarkan part sebelumnya, ada baiknya kalian mendengarkan part sebelumnya agar kalian bisa mendapatkan ceritanya dengan utuh. Jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kami meneruskan proses otopsinya. Jam sudah menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Dan kami masih jauh dari kata menemukan penyebab kematiannya. Dari dalam rongga dadanya, ayah menarik keluar secarik kertas bertuliskan angka Romawi dengan angka 17. Lalu ada gambar logo sebuah kerajaan kecil bertuliskan sebuah angka yang merujuk pada bab di Bible, dan bab itu mengatakan tentang praktek sihir. Ya, praktek sihir pada abad ke-17 dan bagaimana para penyihir itu harus diperlakukan. Kembali ke logo kerajaan yang ada di kertas tersebut. Logo itu mengacu kepada kerajaan di Inggris Utara. Ayah kemudian menerka bahwa mayat yang sedang kami otopsi ini adalah mayat seorang penyihir yang berasal dari abad ke-17, dari sebuah kerajaan kecil di daerah Inggris Utara. Tapi ayah juga tak punya penjelasan bagaimana mayat berumur 4 abad ini masih utuh, tapi organ dalam tubuhnya rusak seperti hangus terbakar. Dalam kebingungan kami, bau bangkai menyeruak dari dalam lemari pendingin tempat tadi aku menaruh sampel mayat tersebut. Aku bergegas memeriksa ke lemari pendingin tersebut. Ternyata banyak darah mengalir dari dalam lemari pendingin. Ayah menegurku. "Apakah engkau ceroboh menaruh sampel darahnya? Bukankah aku pernah bilang kepadamu untuk selalu berhati-hati?" Aku menjawab pertanyaan ayah. "Seingatku, aku menaruhnya seperti biasa dan sudah berhati-hati, ayah. Dan darah yang keluar dari lemari pendingin jauh lebih banyak dari sampel yang kutaruh tadi." Ayah menyadarinya bahasa apa yang kukatakan adalah benar. Ia lalu memintaku memeriksanya. Kami berdua kembali dikejutkan oleh fenomena yang kami saksikan. Darah mengalir keluar dengan cukup banyak dari gelas tube sampel yang tadi kutaruh. Seolah-olah gelas tube tersebut adalah lubang pengeboran minyak bumi yang terus mengeluarkan minyak bumi dari dalam tanah tanpa henti. Ada hal lain lagi yang membuat kami terpana. Ternyata, semua organ yang telah kami simpan di pendingin tersebut ikut membusuk. Seolah-olah darah dari gelas tubuh tersebut mengkontaminasi yang lain, hingga yang lain menjadi rusak. Aku segera mengambil lap dan membersihkan semua kotoran darah yang ada di lantai. Ayah kemudian berbicara kepadaku. "Apakah menurutmu mayat ini terkutuk?" Aku pun menjawab, "Aku pernah membaca tentang para penyihir di abad ke-17. Ketika itu para raja memerintahkan untuk membunuh mereka agar praktek penyihiran dan perdukunan berakhir." Ayah kemudian bertanya, "Apa yang terjadi pada para penyihir tersebut?" Aku pun menjawab, "Mereka semua dihukum mati. Ada yang digantung, dipancung, atau bahkan ada yang tangan dan kakinya diikat pada tali
Lalu secara bersamaan ditarik kuda ke arah-arah yang berlawanan, sehingga para penyihir itu mati mengenaskan. Dengan tangan dan kaki terputus, badan terbelah, tercabik secara brutal. Ayah kemudian melanjutkan pertanyaannya. Jika wanita ini penyihir, apa penjelasan atas kematiannya? Dia tidak digantung, tidak dipancung, atau ditarik kuda. Lalu aku menjawab, ada sebagian yang bukan penyihir tapi difitnah sebagai penyihir. Untuk mereka, dibunuh dengan cara dipotong lidahnya agar dia tak bisa membela diri dan kaki tangannya dipatahkan agar mereka menderita. Lalu, bagaimana penjelasan tentang organ dalamnya yang hangus? Ayah penasaran. Sepertinya mereka dibunuh dengan cara difitnah sebagai penyihir. Mereka dibunuh dengan brutal, tapi sebenarnya mereka sendiri adalah korban praktek penyihir dan perdukunan yang dijalankan oleh pihak kerajaan sendiri. Kulihat muka ayahku makin terkejut. Kasihan sekali mereka. Berarti mereka mati dalam keadaan marah dan dendam. Ayah menyimpulkan. Iya, dan alasan organ mereka hangus tapi tubuh mereka utuh adalah karena tubuh mereka dijadikan media sihir. Dan jika itu benar, maka kita akan menemukan rajah mantra sihir pada kulitnya. Aku lanjut menjelaskan. Ayah makin tak habis pikir, tapi kemudian memintaku untuk membantunya. Kami membolak-balikan mayat tersebut, mencari rajah mantra yang mungkin dituliskan di kulitnya. Setengah jam kami memeriksa seluruh bagian tubuhnya, hingga ayah kemudian melakukan sesuatu yang aku sangat tak pikirkan. Ayah membuka lapisan kulitnya, memisahkan kulitnya dengan daging tubuhnya. Dan ternyata benar, dugaan ayahku. Rajah tulisan mantra sihir benar-benar ada di kulit bagian dalam mayat wanita tersebut. Rajah mantra itu sama persis dengan tulisan yang ada di selembar kain yang duluan kami ambil dari tubuhnya. Ayahku adalah seseorang yang sangat percaya tahayul. Dia bahkan mengikatkan lonceng pada salah satu jenazahnya. Karena kepercayaan tahayulnya, aku kemudian menyaksikan ayah berbicara pada mayat wanita itu. Ayah berkata kepadanya, "Dengarlah, aku tak tahu siapa dirimu. Tapi aku dan anakku tak bermaksud buruk terhadapmu. Kami harap engkau mengerti. Kami hanya menjalankan tugas kami saja." Tepat di kata terakhir ayah berbicara pada mayat tersebut, radio di ruang otopsi kami menyala sendiri. Lampu-lampu kemudian kedap-kedip seperti konslet. Tanpa diduga, radio itu memainkan potongan-potongan lagu, yang ternyata potongan-potongan lagu tersebut mengatakan sesuatu. Begini bunyinya. Engkau telah menyakitiku. Setiap yang kau lakukan kepadaku, aku akan merasakan pedihnya kembali kepadamu. Jangan harap engkau akan bebas begitu saja. Aku akan melakukan hal yang sama kepadamu. Mendengarkan potongan-potongan lagu tersebut, ayah lalu melihatku dan mengatakan, "Kau dengar? Dia sepertinya marah kepada kita, dan dia mau menuntut balas. Kita sebaiknya pergi dari sini, sebelum sesuatu yang buruk terjadi kepada kita." Kami baru saja akan bergegas meninggalkan ruang otopsi, ketika kami melihat kunci di pintu bergerak sendiri ke arah kanan. Aku segera berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi tak mampu untuk kubuka. Ayah mengatakan kepadaku, "Kita harus membawa mayat ini ke tempat kremasi.
Sihir harus dibakar agar kejahatannya berhenti. Namun, keadaan kami sekarang terkunci dan tak bisa kemanapun. Lalu, di sudut kanan dari ruangan otopsi itu, aku melihat ada 1 galon 5 liter alkohol di dekat meja otopsi. Alkohol yang biasa kami gunakan untuk membasuh alat-alat bedah. Namun kali ini aku mau menggunakan alkohol tersebut untuk membakar mayat wanita ini. Ayah mengerti maksud pandanganku pada galon alkohol itu. Dia segera menyuruhku menyiram tubuh mayat wanita ini. Sejurus kemudian ayah menyulut korek dan melemparkan korek tersebut ke mayat wanita ini yang sudah aku sirami alkohol terlebih dahulu. Api segera membesar. Namun, bukannya membakar wanita ini, api malah membakar ruangan otopsi yang terkunci, dengan kami di dalamnya. Sadar akan kemungkinan terbakar hidup-hidup, aku segera mengambil tabung pemadam api. Aku semprotkan alat pemadam itu pada tubuh mayat wanita ini. Entah apa yang menuntunku untuk memadamkan mayat wanita tersebut terlebih dahulu ketimbang api yang ada di ruangan ini. Namun, instingku mengatakan bahwa mayat ini penyebabnya. Dan benar saja. Ketika api di tubuh mayatnya padam pulalah api di ruangan ini. Radio di ruangan ini pun kembali menyala. Kali ini dengan suara pitching yang sangat tinggi dan memekakan telinga kami. Dan bersamaan dengan itu, lampu-lampu di ruangan ini semua meledak dan menimbulkan percikan listrik di mana-mana. Tak lama generator menyala secara otomatis. Generator di bangunan ini akan menyala dengan sendirinya jika sistem listrik di gedung ini padam. Dan ketika listrik kembali menyala, kami terperanjat melihat semua lemari pendingin mayat yang berjumlah 10, semuanya terbuka. Dan yang paling mengejutkan kami, semua mayatnya hilang. Tak ada di tempat penyimpanannya. Ayah melihatku dan mengatakan, dia sangat marah dan dia membangkitkan semua mayat yang ada di ruang otopsi ini. Tiba-tiba saja, sebuah kursi terdorong ke arah ayah dan membuatnya terjatuh. Kerasnya hantaman kursi tersebut berhasil membuat ayah menghantam sebuah meja dengan sisi rusuk-rusuknya mengenai pinggiran meja tersebut. Meja yang lebih tepat sebagai tempat tidur mayat. Mengakibatkan ayah mengerang dengan sangat keras. Aku segera membantu ayah berdiri. Tampak wajah ayah yang sangat kesakitan. Ia terus mengatakan bahwa beberapa tulang rusuknya patah. Kuangkat baju ayah untuk melihat keadaan tulang rusuknya. Dan ternyata patahnya beberapa tulang rusuk ayah membuat sebagian tubuhnya memar dan bengkak. Aku pun bertanya kepadanya, "Ayah, apakah engkau bisa berjalan?" Dia mengangguk menandakan bisa. Aku membantunya berdiri. Kami segera berjalan keluar, dan entah mengapa pintu ruang otopsi ini terbuka begitu saja. Baru saja 2 langkah di luar ruang otopsi, kami disambut lorong yang gelap. Karena lampu banyak yang pecah dan sebuah suara di ujung lorong dekat arah lift membuat jantung kami berdegup dengan sangat keras. Kleneng, kleneng, kleneng. Itu adalah suara lonceng. Benar, suara lonceng.
Suara lonceng yang berbunyi setiap kali si pemiliknya melangkah. Aku sadar betul siapa yang berbunyi lonceng itu. Hanya satu-satunya yang paling menyeramkan, yaitu wanita tanpa kepala. Bunyi langkah kaki dan loncengnya makin mendekat ke arah kami. Kami segera bergegas dan masuk ke ruang penyimpanan file yang berada 2 meter di hadapan kami. Langsung kami kunci pintunya. Kleneng, kleneng, kleneng. Lonceng itu berjalan ke arah ruang file yang ada kami di dalamnya. Kami menanti bunyi tersebut dengan sangat cemas, dan benar saja, lonceng itu berhenti tepat di depan pintu ruang file ini. Dan itu berarti si wanita tanpa kepala berada tepat di depan kami. Takut dan penasaran, aku mencoba mengintip keberadaan wanita tanpa kepala tersebut dengan lonceng di kakinya. Aku mencoba melihatnya dari sela-sela bawah pintu. Kosong, tak ada siapapun di depan pintu. Namun tiba-tiba, kaki dan lonceng itu berbunyi tepat di depan mataku yang sedang mengintip itu. Aku pun kaget dan bergerak ke belakang dengan ketakutan yang luar biasa. Belum sempat aku mengumpulkan keberanianku, pintu depan ruang file ini tiba-tiba saja digedor-gedor dan berusaha diobrak-abrik untuk didobrak masuk. Seolah-olah si wanita tanpa kepala ini ingin memaksa masuk. Kami segera mendorong satu lemari besi berisi file full ke belakang pintunya. Sebisa mungkin kami memperberat dengan lemari file itu agar tidak bisa didobrak. Setelah mencoba mendobrak masuk selama 5 menit, aktivitas dobrak-mendobrak pintu pun tiba-tiba saja berhenti. Menyadari gangguan mereda, aku mengintip dari jendela di sebelah pintu ruang file tersebut. Ternyata di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Aku katakan kepada ayah, "Ayo ayah, kita berlari ke lift." Kami pun segera membuka pintu ruang file itu dan berlari ke arah lift yang berjarak sekitar 10 meter itu. Ketika kami semakin dekat ke arah lift, agak jauh di belakang kami, tiba-tiba kleneng, kleneng, kleneng. Wanita tanpa kepala itu rupanya sekarang mengejar kami. Pintu lift tertutup rapat. Aku menyelipkan jari jemariku di antara 2 pintu lift tersebut, memaksa membukanya. Sementara suara lonceng kaki wanita tanpa kepala itu makin mendekat. Kleneng, kleneng, kleneng. Dalam panik yang memburu dan tenaga yang maksimal, pintu lift itu bisa terbuka. Ayah segera masuk, lalu aku mengikutinya. Karena listrik hanya ditopang generator dan tidak bekerja secara maksimal, pintu lift tidak secara otomatis menutup. Kami harus terus berusaha menutup kembali pintu liftnya secara manual. Sementara suara langkah kaki wanita tanpa kepala itu kian mendekat. Kleneng, kleneng, kleneng. Suara itu kuperkirakan hanya berjarak 1 atau 2 meter saja di depan pintu lift. Perasaan kami pun makin kacau. Adrenalin memompa makin memburu. Padahal tinggal sejengkal lagi pintu liftnya tertutup. Suara lonceng kaki wanita tanpa kepala itu berhenti tepat di depan pintu lift. Kami seketika berhenti, seolah-olah sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hingga kemudian sebuah tangan menerobos masuk ke sela-sela pintu lift yang masih terbuka sejengkal itu. Kami pun panik.
Sekuat tenaga mendorong pintu lift agar tertutup. Kerasnya dorongan tenaga kami membuat pintu lift menutup rapat dan tangan itu hilang dengan sendirinya. Agak sedikit lega, aku segera menekan tombol naik. Lift bergerak perlahan ke atas. Namun, power listrik yang tak sempurna membuat lift tertahan di antara lantai 1 dan basement. Kami terjebak di dalam lift tersebut. Amarah mayat wanita penyihir di ruang otopsi rupanya makin besar. Entah bagaimana, alat kremasi yang ada di basement dekat dengan ruang otopsi tiba-tiba menyala. Alat kremasi yang kami miliki adalah alat kremasi yang cukup modern. Sehingga ketika tombol power on dan off-nya ditekan, dia akan mengeluarkan bunyi ding terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Ding, ding. Dan bunyi ding tersebut cukup keras terdengar hingga ke dalam lift. Aku melihat ayah. Keheranan. Bagaimana bisa alat kremasi kami menyala dengan sendirinya? Kulihat wajah ayah sangat khawatir. Apa yang salah, ayah? Aku bertanya dengan nada setengah berbisik. Ayah lalu mengatakan, aku belum menutup pintu alat kremasi kita. Jika apinya menyala dan pintunya tak menutup, maka tekanan gas akan keluar dan bisa membakar semua yang ada di bawah sini, termasuk kita di dalam lift ini, kata ayah penuh dengan kekhawatiran. Kita harus keluar dan kembali ke basement untuk mematikan alat kremasi tersebut, perintah ayah. Kali ini kami membuka pintu lift bukan untuk memasukinya dan kabur, tapi untuk keluar dari lift tersebut dan kembali ke basement di mana mayat wanita penyihir itu berada, dan mayat wanita tanpa kepala dengan lonceng kakinya juga berkeliaran di sana. Ketika menarik pintu lift dengan keras, aku mendengar suara krak dari ruas-ruas tulang rusuk ayah. Sepertinya gerakan ekstrim sekuat tenaga ayah membuat tulang rusuknya yang tadi menghantam pinggiran tempat tidur di ruang otopsi menjadi patah atau retak di beberapa ruas. Dan itu terjadi secara berbarengan. Hal itu membuat ayah tergeletak amat kesakitan. Aku segera melihat rusuk-rusuk ayah. Bagian dadanya membiru kehitaman, tanda ada tulang rusuknya yang mengenai ataupun menusuk, menggores bagian tubuh dada ayah. Dalam erangan kesakitannya, ayah mengatakan, "Apakah kau ingat ayat dari Bible tentang membalas kembali yang tadi kau lihat? Sepertinya mayat penyihir itu sedang melakukan hal yang sama kepadaku. Dia sedang mematahkan tulang-tulang rusukku, sebagaimana tadi aku memotong tulang-tulang rusuknya untuk membuka tubuhnya. Dia sedang memberiku rasa sakit yang sama seperti yang dia rasakan." Mendengar perkataan ayah, aku bingung tak terlalu percaya. Namun, hal ini terjadi. Dalam hitungan detik, ruangan lift sudah dipenuhi oleh asap. Aku berusaha makin kuat untuk membuka pintu lift. Kami harus keluar. Jika lift tak bekerja, kami masih bisa naik ke lantai 1 dengan tangga darurat. Aku membopong ayah keluar lift. Lorong di depan lift sudah dipenuhi asap. Jarak pandang kami hanya 10 sampai dengan 20 cm saja. Kami tak dapat melihat ada apa di depan kami. Bingung dengan nafas yang berat bercampur asap, disertai batuk karena paru-paru kami kemasukan asap beracun ini,
suara lonceng kaki wanita tanpa kepala tiba-tiba terdengar di depan kami. Kleneng, kleneng, kleneng. Dan tiba-tiba kaki ayah ditarik dari bawah oleh tangan yang tadi mencoba menerobos masuk ke lift. Ayah pun segera terpelanting dan tertarik dengan sangat keras, hilang di dalam kepulan asap. Namun aku bisa mendengar erangan kesakitan ayah. "Ah, tolong aku! Ah!" Aku berlari mengejar ayah yang ditarik mayat wanita itu tanpa kepala dengan lonceng kakinya. Suara loncengnya dan suara erangan kesakitan ayah menuntunku untuk masuk ke dalam ruang otopsi lagi. Aku menemukan ayah terbaring di lantai, kesakitan dan menangis. Lalu ayah mengatakan, "Tolong bantu aku berdiri," katanya. Ayah kemudian berbisik pada mayat wanita penyihir tersebut. "Dengarlah, jika kau ingin membalas perlakuanku, kumohon, bunuh saja aku. Tapi tolong, jangan sakiti anakku. Kami tak punya masalah denganmu. Kami bahkan tidak tahu engkau siapa. Engkau hanya dikirim ke sini dan kami hanya mengotopsimu. Aku mohon, jangan sakiti anakku." Mayat wanita penyihir itu seperti sedang melancarkan kekuatannya. Tak lama setelah ayah berbisik, pergelangan-pergelangan tangan dan kaki ayah tiba-tiba patah satu persatu, membuat ayah berteriak kesakitan setiap kali pergelangan-pergelangan itu patah. Aku melihat ayah tak berdaya, dan aku hanya bisa mengatakan, "Tolong, hentikan!" pada mayat wanita penyihir itu. Rupanya dendam masa lalunya yang sangat menyakitinya 4 abad silam begitu kuat, sehingga rasa marah itu terus memburu semua tangan yang berusaha menjamahnya, tanpa dia peduli apa maksud orang kepadanya, termasuk kami. Lalu terdengarlah suara patahan tulang yang sangat keras. Beberapa patahan terjadi secara bersamaan. Dan kulihat tulang tersebut merobek keluar daging tubuh ayah. Ya, itu adalah ruas-ruas tulang rusuk ayah yang patah secara bersamaan. Hingga patahlah seluruh tulang rusuk ayah tanpa tersisa, memuncratkan darah-darah segar secara luar biasa dari tubuh ayah. Kulihat tulang-tulang rusuk mayat wanita penyihir itu kembali menyatu, dan darah yang tadinya membanjiri bak mayat yang keluar dari tubuhnya kembali masuk ke dalam tubuhnya, seolah semua penderitaan ayah memang penebusnya. Tulang rusuk ayah untuk tulang rusuknya, dan darah ayah untuk darahnya. Aku melihat ayah menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat berkata kepadaku, "Larilah, selamatkan dirimu." Aku terpaksa berlari dan meninggalkan tubuh ayah di dalam ruang otopsi itu. Dan tepat sesaat sebelum keluar, aku melihat mayat wanita penyihir itu terduduk di tepi tempatnya tadi berbaring, sambil tersenyum. Senyumnya seolah-olah mengatakan, "Kita sudah impas." Aku pun terus berlari menaiki tangga menuju ke lantai 1 dan keluar dari rumah itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.